Shalom. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Semua kita yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya Anda semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Malam hari ini adakah saudara orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan? Biar kiranya kita semua boleh merasakan berkat dan lawatan Tuhan menjamah setiap kehidupan dan pribadi kita. Amin. Mari setiap kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan hati dan pikiran kita di hadirat-Nya. Kami datang bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di mana saja, kami percaya ketika kami haus dan lapar akan Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, ketika kami merindukan Tuhan, maka Roh Allah siap untuk bekerja melawat setiap pribadi kami. Malam hari ini Tuhan, jangan biarkan ada seorang pun yang terlewatkan berkat Tuhan. Biar kiranya setiap pribadi mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah kiranya setiap pribadi mengalami kesembuhan secara ilahi. Setiap kami menikmati hadirat Tuhan lewat kuasa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ibadah malam hari ini kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, dan hanya tinggal dekat dengan Tuhan. Kita beroleh kekuatan yang baru daripadanya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari setiap kita yang menantikan Tuhan nyanyikan pujian ini dari hatimu. Katakan hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan hanya Kaulah keselamatanku. Amin. Haleluya. Ku ingin selalu Tuhan, ya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup.
sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah, ya, kami ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya ya Tuhan, kami mau tinggal dekat denganmu, Yesus. Selama-lamanya ya Bapa, ku mau ada dekat denganmu, Tuhan. Menikmati Engkau saja, memandang wajah-Mu. Ya Yesus, mari setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, Engkau orang-orang yang merasakan perlindungannya, Engkau orang-orang yang dikasihinya, mari datang mendekat padanya. Mari ucapkan syukurmu, bahwa setiap sembahmu hanya padanya. Haleluya, haleluya. Kami dekat dengan Engkau ya Tuhan, maka jiwa kami menjadi tenang. Ketika kami mendekat dengan Tuhan, kami terima kelepasan, kami terima kekuatan yang baru yang datangnya dari Allah saja. Kami terima keselamatan yang dari Tuhan. Katakan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami beroleh kasih karunia Allah saja. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari setiap kita yang ada di rumah, mungkin saudara malam hari ini datang dengan segala kerinduan. Mungkin ada beban-beban yang berat yang saudara sedang tanggung. Percayalah malam hari ini ketika saudara datang di hadirat Tuhan, maka saudara akan mengalami kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Mari katakan dan berserulah, hanya panggil nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman saudara katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memberikan pemulihan, Dia yang memberikan kelepasan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh bekerja. Dan kalau tiba saatnya untuk malam hari ini kami mendengarkan sabda firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kami, sehingga bukan saja kami menonton, tetapi kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan, bahkan kami mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Terima kasih, berkati kami semua, sehingga setelah ibadah doa ini kami mendapatkan kemenangan, kelepasan, pemulihan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa sampai malam hari ini. Saudara-saudara terus menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sesuai janji renungan saya pada tanggal 27 Oktober yang lalu, saya akan sambung tentang peperangan rohani. Jadi ini bagian kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kita nggak separuh-separuh mengertinya. Tapi malam hari ini sesuai pujian tadi kita naikkan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Amin. Ya, saya akan review sedikit, saya ringkas sedikit. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara yang pengen dengar lagi dari awal seperti apa. Nanti lihat di YouTube channel kita Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Boleh lihat lagi, saya hanya ringkas untuk melanjutkan saudara-saudara. Jadi penasaran, ya mana itu ya Ibu Mima? Nanti buka di doa Selasa tanggal 27 Oktober. Nah hari ini saya ringkas saja. Jadi sebagai lanjutan dari renungan saya yang lalu. Jadi mengapa peperangan rohani? Mengapa peperangan rohani saudara-saudara? Kita baca ada di Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak biarkan kita untuk berperang sendiri, tetapi Dia memperlengkapi kita dengan senjata kuasa Allah. Haleluya. Itu di mana? Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang apa? Pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Jadi kita mengapa perang rohani? Kita melawan penguasa-penguasa di udara. Terpujilah Allah, Dia memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Lah, untuk mengalami kemenangan, tidak serta-merta kemenangan itu ada saudara-saudara. Kalau tadi kita nyanyi lagu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Jadi kita datang, kita menyembah Tuhan, kita yakin bahwa Dia hadir dan Dia berikan kemenangan. Nah, mengalami kemenangan ada syaratnya peperangan rohani saudara-saudara. Tidak serta-merta. Jadi saya ringkas syarat peperangan rohani yang tanggal 27 Oktober sudah disampaikan. Yang pertama itu adalah hidup kudus. Katakan hidup kudus. Yes, harus hidup kudus. Ada ayat-ayatnya di situ, nanti catat saja dan bacalah di situ ya. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 12, Mazmur pasal 34 ayat 18. Lalu syarat untuk kita peperangan rohani dapat kemenangan, kita dipenuhi Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hidupku. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Yang ketiga itu adalah mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Next. Jadi itulah perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Bapak Ibu Saudara lihat itu ada semua perlengkapan.
review sebentar. Nah, kenapa harus pakai begini saudara-saudara? Ya supaya kalau panah api iblis datang, kita bisa melawan. Ya, kalau iblis taruh keraguan, iblis taruh putus asa, iblis taruh kebohongan, iblis taruh apa lagi? Kekecewaan, dengan iman kita bisa lawan. Dapat melawan kuasa iblis dan kita dapat kemenangan. Begitu caranya. Dan hari ini 2 poin saja. Hari ini yang keempat. Jadi lanjutan dari yang lalu ya. Yang keempat adalah kita harus minta perlindungan darah Yesus. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lalu ayat 11. Next ayat 11. Ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam laut. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 10, ini adalah sebuah lagu. Enggak, ayat 12 ayat 10. Yang pertama. Oleh darah, jadi sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya, para pendakwa kita itu ambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 saudara-saudara. Lalu ayat yang ke-11 berkata, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah domba. Oleh darah apa? Oleh darah anak domba Allah. Haleluya ya. Jadi kalau saya baca dalam Alkitab berkelimpahan yang tebal gitu saudara-saudara, itu artinya orang percaya yang setia di bumi mengalahkan iblis dengan jalan dibebaskan dari kuasa iblis oleh darah anak domba Allah saudara-saudara. Jadi darah Yesus yaitu darah anak domba adalah meterai perlindungan terhadap apa? Pekerjaan iblis, setan dan roh-roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kasih tahu dulu ya, darah anak domba Allah itu darah Yesus. Itu fungsinya buat apa sih bumi mah? Setan aja kalah saudara-saudara. Jadi fungsi darah Yesus itu dia untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa dalam Matius pasal 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Darah Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Kalau kita ingat di bangsa Israel zaman dahulu, kalau berbuat dosa kan mereka membeli korban, datang kepada imam, lalu untuk ditumpang tangan korban dibakar, mereka dipercik darah korban dan mereka menjadi tahir ya. Tapi darah Yesus lebih dari darah korban binatang saudara. Sehingga sekalipun dosamu merah seperti kain kermisin akan berubah menjadi putih seperti salju. Jadi siapapun yang mengakui dan percaya kalau darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa itu akan terjadi. Jadi kalau orang yang belum percaya ya tidak mengalami itu ya. Jadi saudara-saudara, engkau yang tidak mengalami yang supranatural, kalau engkau tidak percaya, engkau tidak berpikir atau berkata tidak bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Untuk pengampunan dosa, lalu untuk apa lagi itu darah anak domba Allah? Kalau dia memberikan pengampunan dosa, lalu kemudian apalagi penetapan suatu perjanjian baru. Lukas pasal 22 ayat 20 berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Jadi banyak yang mendapatkan janji Tuhan, tapi tidak jadi kenyataan. Bahkan hilang, dicuri setan, saudara-saudara. Daniel berdoa tapi ada penguasa udara yang menghalangi doa Daniel, saudara-saudara. Sama seperti ketika kita berdoa, terkadang ada penguasa di udara yang membuat doanya sepertinya tidak terjadi. Karena apa? Karena ada penguasa udara itu yang mencuri jawaban doa dari Tuhan, saudara-saudara, rupanya ya. Wah, lalu apa? Kenapa? Sama ketika darah Yesus diberikan buat kita sebagai apa? Tericap kalau janji itu pasti terjadi. Katakan janji itu pasti terjadi. Ya, janji itu pasti terjadi ketika Tuhan mau memusnahkan semua anak sulung di Mesir. Tuhan beri kepada Musa cap untuk legitimasi atau cap itu loh. Meterai bagi setiap orang Israel di Mesir, yaitu dengan mengoles darah anak domba di ambang pintu, dan ketika hari itu terjadi semua orang Mesir mengalami kematian anak sulung, tapi di rumah orang Israel tidak, karena ada darah anak domba. Nah itu sebagai penjelasan saudara-saudara. Jadi darah anak domba saja memiliki legitimasi yang kuat, meterai yang kuat untuk apa? Untuk perjanjian. Apalagi jika darah Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, tidak akan ada yang hilang lagi dalam hidup saudara. Janji Tuhan pasti. Katakan janji Tuhan pasti. Yes, iya. Haleluya. Lalu darah Yesus ngapain? Tadi untuk pengampunan dosa sebagai perjanjian baru. Lalu darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Katakan darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal apa? Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus. Kita tertolong oleh darah Yesus, kita disembuhkan. Jadi pengampunan dosa, perjanjian baru menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Jadi nanti kalau ada yang sakit malam hari ini kita praktek loh. Kita doakan yang sakit disembuhkan. Jadi kalau di hadirat Tuhan kita mengalami Tuhan jamah, haleluya. Saya di hadirat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Di hadirat Tuhan saya disembuhkan. Malam hari ini kalau kita berdoa, saudara percaya darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Gak dipilih-pilih, ini sakit, ini baru, no, segala penyakit. Kemudian apa? Darah Yesus itu memurnikan hati nurani. Dari apa? Dari perbuatan sia-sia. Agar kita bisa dapat datang beribadah. Ibrani pasal 19, Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa indahnya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Ini saudara baca ya, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari apa? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Ya. Apa yang membuat kita bisa murni hatinya? Darah Yesus. Yes. Lalu apa lagi? Darah Yesus memberikan pengampunan, perjanjian baru, menyembuhkan segala penyakit kita, lalu memurnikan hati kita, lalu menguduskan diri kita. Itu jugalah sebabnya, dalam Ibrani pasal 13 ayat 12 berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Makanya syarat peperangan rohani yang pertama, saudara-saudara, harus hidup kudus. Ya, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Kenapa? Tuhan beri darahnya. Dia mempersiapkan kedatangannya bagi kita semua.
Lalu kemudian darah Yesus itu membuat kita masuk ke tempat kudus di hadirat Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ku masuk ruang maha kudus. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi sudah tahu tuh ya, darah Yesus adalah akses untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu yang tadi di Wahyu itu, di Wahyu darah Yesus memberikan kemenangan. Darah Yesus memberi kemenangan yang tadi Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Saudara-saudara tahu, itu iblis selalu mendakwa kita siang dan malam. Setiap hari, setiap menit, setiap detik. Saudara-saudara tahu, dia dengan segala cara, upaya untuk dapat menjatuhkan kita. Iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu mencari-cari supaya apa? Supaya kita itu dapat jatuh. Keluar dari hadirat Tuhan, saudara-saudara. Iblis akan setiap hari mencoba dengan 1001 cara untuk menjatuhkan saudara dan saya. Membuat engkau keluar dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu darah Yesus setiap hari. Karena ada kesaksian-kesaksian tuh. Ada seorang pemudi di naik mikrolet ya malam. Lalu ada orang jahat. Orang jahat mau mencoba untuk melakukan kekerasan seksual. Mau melakukan kejahatan. Lalu dia bilang, Yesus saudara, Yesus berkuasa. Itu orang terlempar saudara. Langsung terlempar. Wah, luar biasa ya. Kalau ada teman saya kesaksian begini loh. Tahu gak Kak? Kita jalan-jalan ke Senen. Ini para wanita semua saudara-saudara. Jalan-jalan. Kalau tahulah saudara-saudara ya arah Senen ya. Agak rawan-rawan sedikit gitu ya. Banyak ya gitulah orang-orang. Lalu lagi jalan. Lagi jalan-jalan. Dia pakai kalung salib. Lalu nih yang mau jambret langsung ambil langsung kalung salib. Langsung kayak tanpa respon gitu. Darah Yesus gitu. Oh, haleluya. Langsung pas bilang langsung dia kayak respon dia orang yang jambret balikin saudara-saudara. Haleluya. Jadi kayak apa gitu ya. Haleluya langsung. Kayak ada kuasa yang bekerja nih, pas biasa kan lari langsung pas langsung dibalikin lagi saudara-saudara, pas ada Yesus. So Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi jangan pakai darah Yesus pas turun dari bajai, darah Yesus jangan, itu tidak tepat itu tidak tepat. Oh haleluya. Sedikit-sedikit darah Yesus. Sedikit-sedikit darah Yesus. Digunakan sebagai doa kita melawan kuasa-kuasa jahat gitu loh ya. Begitu. Jadi jangan salah mempergunakan darah Yesus. Darah Yesus itu darah anak domba yang adalah meterai perlindungan terhadap pekerjaan iblis, setan dan roh jahat. Ya? Ya. Kalau ada kuasa setan apa? Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa atas rumahku, atas usahaku, atas tokoku, atas hidupku, atas keluargaku, atas istriku, atas anak-anakku. Seperti begitu. Jadi mohon perlindungan darah Yesus. Ya, yang terakhir kan senang. Yang terakhir, jadi kalau saudara-saudara mau mendapat kemenangan, syarat peperangan rohani, hidup kudus, saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, dua hal ini, yang tiga di atas itu saudara-saudara itu persiapan bagian kita. Lalu kemudian Tuhan memperlengkapi kita, darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus. Yang terakhir adalah minta perlindungan malaikat surgawi. Kita kan pernah belajar tentang malaikat itu ya.
Saya tidak bahas lagi saudara-saudara. Waktu saya sudah mau selesai. Minta perlindungan malaikat surgawi. Mazmur pasal 34 ayat 8 dan Mazmur 91 ayat 11. Ini diingatkan saja. Mazmur pasal 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Itu ayat Mazmur 34 ayat 8. Kalau Mazmur 91 ayat 11 ini yang paling terkenal. Kalau siapa ada yang ulang tahun saya akan kasih Mazmur 91 11 sampai 14 saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Amin. Di rumah. Iya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Kita minta perlindungan dari malaikat. Jadi saya teringat ya. Waktu anak saya yang paling besar itu. Di usia masa-masa kecil. Dia masih TK ya mau ke kelas 1. Jadi kebiasaan pulang dari sekolah adalah dia akan minum jus. Jadi itu kebiasaan itu. Harus pulang lalu minum jus. Di rumah itu nggak ada orang. Dia cuma sama dengan saya waktu itu tinggal di Gang S. Ada mbak saya yang menjaga anak saya karena nggak ada orang di rumah. Lalu dia taruh anak saya duduk. Lalu kursi, lalu meja dijagain, jangan sampai pergi-pergi kemana-mana, harus minum jus sampai selesai, jangan lari sana, lari sini gitu ya. Jadi meja kaca, dia tebalnya seperti gini, saudara-saudara, agak tebal itu meja. Jadi disiapinlah jus, lalu dikasih minumlah jus. Kemudian mbaknya kemana? Mbaknya ke belakang, ke dapur. Dia kan minum jus, habis. Lalu habis minum jus ya namanya anak laki-laki ya, nggak bisa duduk manis begitu ya, namanya anak-anak nggak bisa ini. Apa yang terjadi? Dia selesai minum jus, lalu dia mulai berdiri, lalu dia mau turun karena terhalang kan sama meja itu kaca yang tebal. Dia injak saudara-saudara, dia injak meja, tahulah apa yang terjadi. Dia meja itu dia injak sebelahnya. Jadi karena kalau injak selesai lalu jatuh ke samping. Saudara-saudara, itu kaca langsung jatuh pecah, ubinnya sampai lecet. Kalau kita lihat itu kaca ya terbelah bagi dua saudara. Itu kalau lihat itu bisa kaki putus loh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dia tidak ada lecet sedikit, gak ada. Itu karena apa ya? Itu karena setiap pagi ya, saya sama suami kalau kita saling mendoakan, kita minta Tuhan, malaikat Tuhan melindungi suami istri, lalu kita berdoa untuk anak kita itu. Jadi terlindungi saudara-saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Meluputkan ini anak saya. Wah, saya lihat aja ya ampun, ini kaca tebal sampai begini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjaga dan melindungi, Engkau mengirimkan malaikatmu kepada Abdel. Luar biasa ya, Bapak Ibu ada banyak kesaksian. So kita percaya kalau di dalam peperangan rohani kita mendapat kemenangan, kita minta malaikat Tuhan menjaga kita. Kita minta kuasa Tuhan, darah Yesus menolong kita. Jadi untuk mendapat kemenangan dalam peperangan rohani, hiduplah kudus, dipenuhi Roh Kudus, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah, minta perlindungan darah Yesus, minta perlindungan malaikat surgawi, sehingga kita mendapatkan kemenangan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kita nggak nyanyi lagu worship, ku sembah kau, kita akan celebration. Celebration kita naikkan pujian penuh kemenangan. Kalau Bapak Ibu saudara di rumah pengen berdiri mau celebration lebih dari pemenang, silakan saudara-saudara. Lalu nanti yang sakit kita doakan, kita praktikkan firman Tuhan malam hari ini. Bukan sekedar nonton lihat, no, tapi kita mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Yes. Kami percaya Engkau memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Mari semua naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya saudara-saudara. Ini bukan secara lip service. Kita bilang lebih dari pemenang. Saya kalau naikkan pujian ini saya ingat lagi champion gathering. Jadi semua orang-orang yang disembuhkan, dilepaskan, itu celebration. Jadi kalau malam hari ini, saudara-saudara peserta SPY 1 sampai sekarang berapa itu angkatannya ya? 20-an ya? Wah saudara-saudara dibangkitkan kembali malam hari ini. Saudara merasakan kuasa Tuhan. Engkau yang terikat, engkau yang lemah. Hari ini engkau naikkan pujian ini, rasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya, lebih dari pemenang. Yeah. Yeah. Ya Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Semuanya katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Kibarkanlah Malam hari ini panjinya, kau berikan kemenangan bagi Yesus kami. Raja Ya. segala raja. Ya Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara mengalami kemenangan malam hari ini? Iya. Yang sakit dimanapun saudara-saudara berada, angkat tangan saudara-saudara dua-dua kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan berikan kemenangan buat saudara. Iya, angkat tangan atau tumpang tangan di bagian yang sakit, kaki kah, perut kah, kepala kah, mata kah. Saudara-saudara boleh tumpang tangan. Malam hari ini oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan, engkau mendapatkan kemenangan. Haleluya. Bapa surgawi yang engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Malam hari ini mereka percaya, mereka tangkap sesuatu bahwa di dalam peperangan rohani kami akan percaya bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu Tuhan, setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit di bagian tubuh manapun, malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, kami terima mujizat, kami terima kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya.
Sekarang saudara-saudara mengalami kelemahan, mereka saudara merasakan ada intimidasi kuasa iblis dalam hati pikiranmu, untuk usahamu, untuk apapun yang membuat kok saya begini-begini saja. Iblis sedang mencuri, mengambil apa yang ada pada kita. Mari kita rebut. Saudara yang terikat, minta kuasa Tuhan. Darah Yesus akan melepaskan engkau malam hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, kami yang mengalami keterikatan, kami yang merasakan ada kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba-coba mengambil sukacita kami, mengambil apa yang Tuhan sudah berikan dari kami. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa itu kami runtuhkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa atas rumah tangga kami. Darah Yesus berkuasa atas semua usaha kami. Darah Yesus menolong kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih. Turunkan tangan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, Tuhan perlengkapi kami terus supaya kami senantiasa minta malaikat surgawi untuk melindungi, menjaga keluarga kami, suami kami, istri, anak-anak, rumah tangga kami. Dan kami terus percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, kami selalu waspada dan kami selalu berjaga-jaga. Karena ketika kami mengalami kemenangan, iblis selalu berusaha dengan segala macam cara. Oleh karena itu kami terus ada di hadirat Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat syukur hanya kepadamu. Kami terima firman Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kelepasan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sama-sama datang bersyafaat kepada Tuhan. Kita akan mendukung dan menopang serta mengaminkan setiap doa-doa yang boleh dinaikkan di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, dan sekarang kita akan tiba waktunya kita akan berdoa. Dan sebelum saya naikkan doa siapa dan kita berdoa bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan. Yehezkiel 22 ayat 30a. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam ini Tuhan kami ada di tempat ini dan para umat-Mu ada di rumah, ada di mana saja yang mendengar atau Tuhan ikut Tuhan ibadah doa malam ini. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan ada banyak gangguan-gangguan untuk bangsa ini sehingga bangsa ini akan hancur bagi orang-orang yang ingin merindukan kehancuran bangsa ini. Tetapi kami Tuhan seluruh umat-Mu selalu
berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya kami Tuhan berdoa malam ini, jauhkanlah Tuhan dari segala ancaman-ancaman terorisme dan juga upaya-upaya orang-orang yang mengubah ideologi dan juga untuk membuat intoleransi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, siapapun orang-orangnya, golongan-golongan apapun yang merancangkan kejahatan bagi bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami batalkan dalam nama Yesus, kami lumpuhkan dalam nama Yesus, dan tidak akan ada kuasa bagi mereka, karena kami tahu bangsa Indonesia adalah miliknya Tuhan. Bangsa Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Bangsa Indonesia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan berada di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, khusus untuk presiden kami, wakil presiden, para pemimpin-pemimpin atau Tuhan, para menteri-menteri, para jajaran-jajarannya Tuhan, yang saat ini mereka sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Walau banyak Tuhan yang mengacaukan bangsa ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkau pasti menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka akal budi, memberikan mereka kuasa untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini takluk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah, dan bangsa ini tetap dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala usaha apa yang dilakukan oleh presiden kami, wakil presiden, para menteri-menteri dan jajarannya, Tuhanlah yang berkenan dan memimpin mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para ilmuwan yang saat ini Tuhan sedang menciptakan Tuhan, yaitu vaksin-vaksin untuk virus ini atau COVID-19 ini. Tuhan, tanpa Tuhan memberi hikmat bagi mereka, mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu perkara apapun, karena kami tahu bahwa langit dan bumi dan segala ciptaan yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Maka kalau ada virus-virus yang mengganggu bangsa, mengganggu seluruh umat Tuhan, seluruh orang yang ada di dunia ini, Tuhan pasti memberikan suatu mujizat yang luar biasa untuk mengalahkan mengalahkan COVID ini atau virus-virus itu, sehingga Tuhan semua dapat dilakukan oleh para ilmuwan, menciptakan Tuhan supaya semuanya Tuhan vaksin-vaksin terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pada saat malam ini kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa dan menguasai dan melakukan segala perkara yang ajaib. Itulah sebabnya malam ini kami semua umat-Mu berseru-seru kepadamu Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari minta Tuhan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GBI Petamburan. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu ibadah online, ibadah insight Tuhan. Peralatan yang digunakan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas Tuhan, urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan, terus atas siap hamba-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan seluruh pelayan yang bertugas Tuhan diberikan hati untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan lewat ibadah yang kami lakukan nama Tuhan dipermuliakan, dan jemaat-Mu Tuhan boleh merasakan kuasa Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah Natal yang rencanakan diadakan pada bulan Desember. Kami percaya Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon keamanan, cuaca yang baik Tuhan, sehingga ibadah Natal kami boleh sungguh-sungguh Tuhan bersyukur untuk kelahiran-Mu bagi kami ya Tuhan. Setiap apapun yang direncanakan, kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan menolong dan memimpin ibadah Natal ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program kerja dari GBI Petamburan tahun yang akan datang Tuhan, tahun 2021. Sekalipun kami belum mengetahui apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, tetapi kami percaya Tuhan bahwa setiap pelayanan, setiap rencana apapun Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertainya ya Tuhan. Tolong setiap pekerja-Mu, koordinator pelayanan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang merencanakan, biarlah Tuhan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang melakukan amanat agung perintah daripada Engkau ya Tuhan. Sertailah setiap gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap gereja-Mu mampu melakukan amanat agung seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Berikan hikmat, kepandaian, wahyu khusus Tuhan, sehingga amanat agung-Mu boleh disiarkan dimanapun juga dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk misionaris-misionaris, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam tugas dan pelayanannya. Kami percaya mereka juga Tuhan dalam tangan Tuhan. Kuasa yang baru, urapan Roh Kudus turun atas mereka semua, sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Injil-Mu, kebesaran-Mu, nama-Mu Tuhan boleh diperkenalkan kepada banyak orang, dan banyak orang boleh percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap doa kami pada malam hari ini yang kurang sempurna, tetapi kami percaya Tuhan menyempurnakannya dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Katakan nama-Mu. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, dan itulah iman kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mengikuti sepanjang hari ini rangkaian ibadah doa, dan kita akan sama-sama menutup ibadah pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mengikuti ibadah doa ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di tempat ini, di studio ini, maupun di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhanlah yang mendengar segala doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Yomima Patisia yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin sekali lagi menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Ke depan selama seminggu ini kami percaya bahwa kami akan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami adalah biji mata-Mu. Kami akan selalu dilindungi oleh Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa ini. Dan kami mau arahkan hati kami kepadamu untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus selalu menaungi kita, persekutuan yang indah di dalam Yesus, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.